kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Dorima Lubantoruan, SPD Mengampun, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10, 11, dan 12 di SMK Kesehatan Proskil Indonesia. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Tonton dan simak baik-baik video pembelajaran berikut. Selamat belajar. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita saat ini. Kita akan membahas mengenai pribadi yang bertumbuh dewasa. Pertumbuhan setiap pribadi tidaklah sama atau tidak berjalan bersamaan. Setiap tahap pertumbuhan disertai dengan perkembangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan secara fisik erat kaitannya dengan banyak aspek, seperti aspek psikologis dan spiritual. Orang yang sehat secara psikologis adalah orang yang memiliki konsep diri luas dan mampu menerima berbagai perasaan dan pengalaman. Seorang yang dikatakan dewasa apabila ia dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikarkan khususnya kepada pasangan pernikahannya. Apa sih definisi dewasa itu? Nah, di sini kita sama-sama belajar. Menurut KBBI, dewasa adalah sampai umur akil balik, bukan anak-anak atau remaja lagi. Kemudian, dewasa itu telah mencapai kematangan kelamin, matang secara berpikirnya. Kata dewasa, adult, berasal dari kata Latin adolescens atau adolescer, yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya, definisi dewasa ialah pribadi yang tumbuh dewasa akan mengalami perkembangan menuju kesempurnaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya dalam masyarakat. Kemudian, pribadi yang dikatakan dewasa di dalam dirinya akan terdapat sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia tidak egois. Pribadi dewasa tidak akan egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia akan mementingkan kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, pribadi yang dewasa memiliki sifat berpikir objektif, artinya secara ilmiah, memikirkan yang nyata dan yang masuk akal. Dia tidak akan memikirkan sesuatu di luar akal pikiran atau di luar logika. Kemudian, pribadi dewasa memiliki sifat bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab adalah sifat yang harus ditanam di dalam diri seorang pribadi dewasa, karena seorang yang dikatakan dewasa dituntut untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kehidupan keluarganya, kemudian sanggup membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, serta tidak tergantung kepada orang lain, tetapi mandiri. Pribadi dewasa harus mampu menguasai diri dari berbagai hal keadaan yang membuat marah, yang membuat emosi, atau yang membuat tidak suka terhadap sesuatu hal. Dia harus mampu meredam dirinya agar tidak terjadi konflik atau permasalahan yang membuat suatu masalah dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Kemudian, seorang yang dikatakan pribadi dewasa,
Dia mampu menerima kritik dan saran orang lain. Setiap kritik dan saran akan dijadikan dia untuk menjadikan pribadi yang lebih baik ke depannya lagi. Kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu beradaptasi dan menempatkan diri dimanapun lingkungan yang dia temui. Kemudian, pribadi dewasa memiliki prinsip yang kuat dan tetapi juga fleksibel. Nah, itu adalah ciri-ciri pribadi yang dimiliki orang dewasa. Apa sih dewasa menurut Alkitab? Kedewasaan ditentukan oleh kerohaniannya di mata Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa meski mereka telah menjadi percaya, tetapi mereka belum mengalami kedewasaan rohani. Mereka masih hidup dalam keinginan daging dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jadi dapat disimpulkan, pribadi dewasa adalah pribadi yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan dengan melaksanakan kebenaran dalam seluruh aspek hidupnya. Demikian video pembelajaran kita saat ini. Kiranya Ananda semua dapat memahami dan mengerti materi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.